Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengukuran kualitas diet. Seperti biasa di video ini akan saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian teman-teman bisa langsung melakukan praktikum sesuai soal yang saya berikan nanti di akhir. Oke, jadi pengukuran kualitas diet pada dasarnya ini lebih ini ya. Artinya bahwa bagaimana kita menggunakan suatu tools atau alat untuk mengukur kualitas diet dari seseorang. Nah, biasanya untuk mengukur kualitas diet ini, syaratnya adalah kita membandingkan dengan eee, pedoman gizi seimbang yang ada di negara masing-masing. Karena tentunya beda negara bisa punya dietary guidelines yang berbeda-beda gitu ya. Ada beberapa jenis atau alat yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas diet. Yang pertama ada Healthy Eating Index, kemudian ada Diet Quality Index, kemudian ada Healthy Diet Indicator, Dietary Guideline Index, kemudian Mediterranean Diet Score, Food Based Quality Index, kemudian di Indonesia ada Indeks Gizi Seimbang dan lain sebagainya. Jadi memang seperti tadi saya katakan di awal gitu ya, bahwa masing-masing pengukuran kualitas diet ini memang disesuaikan dengan tipe diet tertentu di suatu daerah atau di suatu negara. Gitu ya. Jadi kalau di Indonesia disesuaikan dengan tumpeng atau pedoman gizi seimbang, yang mungkin teman-teman familiar dengan istilah tumpeng gizi seimbang. Untuk di Amerika itu My Pyramid, nanti diukur menggunakan Healthy Eating Index. Saya nggak akan menjabarkan semua pengukuran kualitas diet ya, hanya 3 yang akan saya perdalam di sini. Yang pertama ada HEI, kemudian DQI, dan yang terakhir adalah indeks gizi seimbang. Oke, jadi Healthy Eating Index ini sudah di-develop atau dikembangkan sejak tahun 1995 oleh USDA, jadi di Amerika begitu ya. Akan tetapi mulai tahun 2005 Amerika mulai mengeluarkan dietary guidelines yang baru ya, karena dietary guidelines-nya baru otomatis terus dari HEI ini juga harus direvisi, disesuaikan dengan guideline yang terbaru. Karena kan tujuan dari kualitas diet itu kan menentukan apakah kualitas diet atau diet yang dilakukan saat ini itu sudah sesuai dengan guideline yang ditentukan di suatu negara. Oke, kemudian saat ini HEI yang latest version ya atau versi terakhir yang dikembangkan adalah HEI 2015, di mana ini sudah sesuai dengan dietary guidelines tahun 2015 sampai tahun 2020. Ya, jadi dietary guidelines itu juga setiap 5 tahun itu bisa juga dievaluasi gitu ya, karena mungkin ada perubahan pola konsumsi dari masyarakat dan sebagainya gitu ya. Ada banyak konsiderasi yang memungkinkan dietary guidelines itu mengalami perubahan. Jadi memang harus selalu dievaluasi dan ini implikasinya ke pengembangan tools kualitas diet gitu ya. Jadi kalau ada perubahan dietary guidelines memang sebaiknya pengukuran atau alat pengukuran dari kualitas dietnya juga harus perbarui atau direvisi. Nah, HI sendiri yang HI 2015 itu terdiri dari 13 komponen. Dibagi menjadi 9 komponen kecukupan gizi atau adekuasi, kemudian ditambah 4 komponen moderasi atau kecukupan. Ya, sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan ini hampir sama ya, tapi kalau di bahasa Inggris kan satunya adekuasi, satunya moderation. Untuk total keseluruhan itu adalah 100. Jadi sebenarnya kualitas diet itu gampangnya gini, kita itu kayak uh, menginikan loh, kayak kasih scoring. Kita kasih scoring bagi masing-masing individu kira-kira kalau dari 0 sampai 100 dia itu skornya berapa. Nah, kemudian kita nilai gitu ya berdasarkan atau kita kategorikan berdasarkan nilai tersebut dia masuk kualitas dietnya itu yang mana. Apakah good diet, apakah needs improvement atau poor diet. Ya, semakin tinggi skornya maka semakin baik kualitas dietnya. Kalau berdasarkan Healthy Eating Index itu dibagi menjadi 3 ya. Kalau skornya lebih dari 80 berarti sudah termasuk good diet, artinya kualitas dietnya itu bagus. Kalau misalnya antara 51 sampai 80 needs improvement, ya butuh perbaikan untuk beberapa aspek, dan yang terakhir kalau misalnya kurang dari 51 ini poor diet gitu. Jadi kayak mungkin sama kayak kalau kuliah gitu ya dapat nilai itu ya, kalau misalnya di atas 75 dapat A dan seterusnya. Jadi itu menentukan kualitas pembelajaran gitu kan. Kalau H ini menentukan kualitas diet berdasarkan scoring tadi.
Nah, ini adalah komponen 13 komponen dari Healthy Eating Index di tahun 2015. Ya, jadi ada adequacy dan kemudian ada moderation. Artinya moderation itu maksudnya gini. Moderation itu bukan kecukupan ya, sorry. Moderation itu maksudnya adalah beberapa zat gizi gitu ya, yang konsumsinya itu harus moderate. Jadi nggak boleh lebih gitu. Itu maksudnya moderation itu di situ. Makanya di sini ada refined grains, kemudian ada sodium, ada added sugar, dan juga ada lemak jenuh atau saturated fats gitu. Untuk adekuasi itu kita nilai konsumsi dari total fruits, ya. Kemudian ada whole fruits, kemudian ada total vegetable, ada greens and beans, kemudian ada whole grains, kemudian ada dairy ya, produk dairy, kemudian total protein, kemudian ini dibedakan seafood and plant protein, jadi protein nabati, kemudian ada asam lemak atau fatty acid. Gitu. Nah, kemudian ini poin maksimum gitu ya. Kemudian ini standar untuk maksimum skor gitu. Jadi kalau misalnya asupan total fruits itu lebih dari sama dengan 0,8 cup per 1000 kilokalori, maka dia nilainya bisa dapat 5 gitu. Kemudian kalau misalnya tidak ada konsumsi buah sama sekali, maka dia nilainya 0 gitu. Ya. Kemudian untuk whole fruits dan seterusnya ini sama gitu ya. Ini teman-teman sebenarnya nggak perlu hafalkan ya, karena sebenarnya kita bisa develop di Excel-nya itu untuk metode penilaiannya. Nanti juga akan saya udah bikinkan sih Excel-nya gitu ya. Jadi nanti untuk praktikum bisa juga menggunakan Excel tersebut untuk menilai Healthy Eating Index. Seperti itu dan seterusnya. Untuk fatty acid ini juga harus dinilai PUFA-MUFA-nya, kemudian saturated fatty acid-nya juga gitu ya. Yang harus ditambahkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil ini memang istilahnya itu perlu ini apa namanya? Perhitungan yang berjenjang gitu. Jadi pertama untuk bisa menilai HEI itu kita harus mengolah data recall terlebih dahulu. Nah, ini kan minggu lalu teman-teman sudah diajarkan dan sudah latihan banyak gitu ya bagaimana mengolah data recall di NutriSurvey gitu. Jadi data recall itu harus dimasukkan dulu ke NutriSurvey untuk mendapatkan data-data ini yang diinginkan untuk bisa menilai skor dari masing-masing komponen di Healthy Eating Index ini. Gitu. Ya, terutama kayak ini, PUFA, MUFA. Ini kan kita nggak tahu ya kandungannya berapa itu. Jadi memang harus di-entry dulu di NutriSurvey untuk bisa tahu gitu. Jadi step yang pertama setelah ada hasil recall-nya, teman-teman harus mengentry dulu, mengolah datanya, kemudian cari data-data apa saja yang dibutuhkan untuk bisa memasukkan ke Healthy Eating Index ini. Nah, ini ya ada beberapa catatan untuk pengisian Healthy Eating Index 2015 ini. Yang pertama, untuk asupan minimum dan maksimum standarnya itu sudah di-skor secara proporsional gitu ya. Jadi kalau misalnya asupannya itu ada di antara range 0 sama 5 itu kayak dihitung hitungan matematis biasa. Itu nanti mungkin saya tunjukkan aja Excel-nya supaya lebih mudah gitu ya. Kemudian yang nomor 2 itu juga termasuk yang tadi total fruits consumption itu konsumsi buah total itu termasuk semua buah-buahan kecuali jus. Yang jadi jus itu tidak dihitung. Kemudian yang nomor 2 include 100% jus, tetapi yang nomor 3 itu tidak termasuk jus gitu. Jadi yang mungkin tadi ada ini ya, kalau rancu yang total fruit sama whole fruit ini kok sama-sama buah kenapa dihitung? Karena yang atas ini termasuk jus, tapi yang kalau whole fruits ini tidak termasuk jus. Seperti itu. Karena mungkin konsumsi fruit juice di western ya di US itu mungkin tinggi ya, makanya dia pisahkan. Tapi mungkin kalau misalnya di konteks Indonesia kayaknya konsumsi jusnya itu kayak nggak terlalu tinggi sih kalau saya katakan dibandingkan yang western. Kemudian nomor 4 ya ini termasuk legumes juga, jadi kacang-kacangan ya biji-bijian itu masuk di situ. Kemudian nomor 5 itu dairy products, itu termasuk olahan susu ya, produk-produk olahan susu kayak yogurt, keju,
dan seterusnya. Kemudian yang nomor 6, total protein food ini ternyata juga termasuk kacang-kacangan, juga dihitung di situ, ya. Kemudian nomor 7, kita lihat, sorry bolak-balik. Nomor 7, seafood and plant proteins. Plant proteins ya kita tahu ya, protein nabati. Itu termasuk olahannya tahu, tempe, kacang-kacangan, biji-bijian gitu ya. Kemudian yang nomor 8 ini rasio dari PUFA, MUFA dibandingkan dengan saturated fatty acid atau asam lemak jenuh. Gitu. Jadi itu yang harus dihitung. Oke, sebelum lanjut kita ke DQI, sekarang kita coba ini dulu ya. Kita coba dulu lihat file Excel yang sudah saya develop untuk membantu teman-teman memahami terkait dengan Healthy Eating Index. Oke. Oke, udah terlihat belum ya filenya atau belum? Nah, ini sudah saya buatkan teman-teman ya, Healthy Eating Index 2015 gitu ya, untuk bisa secara mudah sebenarnya memahami bagaimana scoring untuk masing-masing bahan makanan. Jadi memang teman-teman perlu mendalami ya untuk masing-masing komponen itu bagaimana penilaiannya supaya nanti lebih paham. Ini ya. Jadi yang pertama untuk di kolom oranye ini tolong jangan dirubah karena ini adalah pakemnya. Ya, jadi ini adalah pakem atau artinya penilaian yang tadi sudah saya jelaskan di slide gitu ya. Jadi ini adalah scoring untuk standar skor minimum 0 dan standar skor maksimum 5. Ya. Jadi kayak buah total itu kalau dia konsumsinya 0,8 cup maka dia skornya maksimum. Tapi kalau misalnya dia konsumsinya 0 maka ya nilainya atau skornya juga 0. Dan seterusnya untuk yang lainnya, misalnya produk susu 1,3 cup, kemudian 0 dan seterusnya. Ya, ini satuannya juga jangan diubah, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah konversi. Konversi standar skor maksimal. Kenapa harus dikonversi, Bu? Karena di sini kan satuannya masih cup. Ya, sedangkan kalau misalnya kita itu entry data gitu ya, kita memasukkan data, data yang kita ini kan biasanya itu dalam bentuk gram. Gitu kan, total buah kan dalam bentuk gram gitu. Jadi memang harus kita konversikan terlebih dahulu untuk beberapa item. Oke, ini ya. Jadi ini untuk kalau cup itu semuanya sama. Faktor konversinya 28,35. Kemudian untuk OS ini langsung saya hitung di sini 42,5 ya. Kemudian untuk rasio ini tetap ini satuan gram diubah jadi miligram karena kalau keluar dari Nutrisurvey biasanya natrium juga dalam satuan miligram. Kemudian ini gula tambahan dihitung dulu. Kenapa harus dihitung terlebih dahulu? Karena berdasarkan Healthy Eating Index-nya itu dia menyebutkan kalau asupan gulanya itu dalam persen energi total. Jadi maksimum skornya itu adalah 6,5. Skor 5 itu didapatkan apabila konsumsi gula tambahannya itu kurang dari 6,5% dari total energi. Ya, begitu juga dengan lemak jenuh gitu. Dan ini setelah dikonversi ya, konversinya dengan apa? Dengan asupan pasien di sini. Yang ini nih hasil Nutrisurvey. Ya, ini. Kuning ini adalah hasil asupan yang didapatkan dari Nutrisurvey. Jadi nanti kalau misalnya masukin ke Nutrisurvey, teman-teman mesti bisa mengeluarkan hasil ini. Jadi nanti yang teman-teman isi gitu ya berdasarkan soal yang saya berikan itu ya di kolom ini aja.
gitu. Karena secara otomatis nanti skor maksimum dan skor minimumnya itu otomatis akan keluar gitu. Ya, jadi otomatis akan keluar, kemudian ini skor pasiennya. Ya, jadi skor pasiennya itu berarti skor maksimum, kemudian dibagi dengan asupan yang sebenarnya, yang aktual, kemudian dikalikan dengan 5. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi ini konversi skor maksimum dan skor minimum sesuai dengan asupan pasien atau asupan individu. Dan ini skornya, ya. Kemudian ini tinggal di sum, udah kita bisa mengkategorikan deh, ya. Dia yang masuk yang mana? Good diet, needs improvement, atau yang poor diet. Gitu. Ya, jadi semoga tabel Excel ini bisa ngebantu teman-teman untuk praktikum, mempermudah, tapi pesan saya tolong dipahami juga satu persatu gitu ya. Untuk masing-masing komponen bahan makanan, maksudnya logika kalian paham logika berpikirnya gitu. Jadi nggak asal bikin-bikin atau asal menggunakan Excel ini tanpa tahu asal-usulnya gimana ya. Jadi tolong dipahami dulu asal-usulnya, nanti kalau memang masih ada yang bingung silahkan ditanyakan begitu. Ini juga sudah saya upload di Aula ya untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Nah ini memang baru saya buat, jadi semoga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami ya bagaimana mengukur kualitas diet menggunakan tools HEI 2015. Oke, kita lanjut ya. Oke, tools kedua untuk mengukur kualitas diet dari individu maupun populasi, kita bisa menggunakan DQI, Dietary Quality Index. DQI ini merupakan satu tools yang didasarkan pada 4 komponen. Jadi ada 4 penilaian. Yang pertama penilaian keragaman atau variety, kemudian penilaian kecukupan, adekuasi, kemudian penilaian moderasi, ya, dan yang terakhir adalah overall balance atau keseimbangan secara keseluruhan gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan healthy eating index, memang di QI ini lebih banyak ya komponennya gitu. Jadi ini kalau dari segi pengisian memang sedikit lebih lama dibandingkan yang HEI 2015 tadi. Dulu di QI itu awalnya namanya hanya DQI saja, kemudian dikembangkan menjadi DQI Strip I International gitu ya, yang mana ini dikembangkan supaya di QII ini bisa lebih adaptif atau bisa digunakan di setting selain Amerika. Itu karena kan memang generally tadi seperti yang saya katakan awalnya kan memang ini ya dikembangkan berdasarkan piramida makanan Amerika, tapi kemudian menjadi DQI internasional atau DQII supaya alat ini dapat dilakukan atau dipergunakan di negara lain selain Amerika. Ada satu penelitian yang bukan membandingkan, tapi menggunakan tools DQI ini di Cina dan Amerika, dan hasilnya menunjukkan hasil yang cukup bagus gitu untuk menilai kualitas diet di dua negara tersebut. Nah, baik DQI maupun DQII, setiap indikatornya sebenarnya memiliki skor 0 sampai 10 poin. Jadi total maksimal dari skor DQI itu adalah 100 poin. Nah, ini yang saya tulis di sini 20, 40, 30 sama 10 ini adalah skor maksimal untuk masing-masing komponen gitu. Jadi kalau keragamannya bagus, dia dapat nilai maksimal 20. Kalau misalnya adekuasi atau kecukupannya bagus, maksimal dia bisa dapat nilai 40. Moderasi bagus bisa dapat skor maksimal 30, dan kalau overall balance-nya bagus itu bisa dapat poin maksimal yaitu 10. Tentunya hampir sama dengan HEI tadi, semakin tinggi skornya maka kualitas dietnya juga semakin baik. Nilai 0 adalah skor paling kurang dan 0 adalah paling baik dan 100 adalah paling baik. Oke. Nah, walaupun tadi saya katakan kalau di QII ini memang kalau dilihat dari segi item pertanyaan atau komposisi pertanyaannya memang jauh lebih banyak dibandingkan HEI. Tapi sebenarnya dari penilaiannya di QI ini jauh lebih gampang karena dia udah kasih nilai pasti. Gitu. Jadi udah kasih nilai pasti ya. Coba saya bahas satu persatu. Yang pertama ini contohnya dari segi keragaman.
Skornya kan minimum 0, maksimal 20 ya. Kemudian pertama dinilai dulu keragaman kelompok pangan. Ada daging, unggas, ikan, telur, kemudian ada dairy atau kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, kalau misalnya mereka atau individu ini mengkonsumsi lebih dari satu porsi dari tiap kelompok pangan per hari, ya, jadi dagingnya 2 kali, kacang-kacangnya 2 kali, biji-bijiannya itu 2 kali, buah-buahannya 1 kali, sayur-sayurannya 1 kali, itu semua lebih dari sama dengan satu porsi, maka skornya 15. Tapi kalau misalnya ada satu kelompok pangan yang tidak dikonsumsi per hari, skornya jadi cuma 12. Kalau dua kelompok pangan yang tidak dikonsumsi per hari, skornya turun jadi 9. Ada 3 kelompok pangan yang tidak dikonsumsi per hari, skornya 6. Kemudian kalau lebih dari sama dengan 4 kelompok pangan tidak dikonsumsi per hari, skornya cuma 3. Tidak mengkonsumsi satu pun dari kelompok pangan di antara 5 ini, maka skornya 0. Ya, jadi jauh lebih mudah. Kalau HII kan tadi kita mesti ya nge-range gitu ya, maksudnya ada perhitungan matematis berapa sih yang dikonsumsi, kemudian dibandingkan dengan skor maksimum, gitu, kemudian baru dikalikan 5 gitu ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi di QII ini sebenarnya kalau dari segi penilaiannya juga jauh lebih mudah dibandingkan HII. Kemudian kedua, item di keragaman atau variety itu ada keragaman pangan di dalam kelompok sumber protein. Jadi dia lebih spesifik lagi karena memang mengingat pentingnya juga asupan protein. Ya, skornya maksimum 5. Kalau ada lebih dari sama dengan 3 jenis sumber protein per hari, skornya maksimal 5. Kalau cuma 2, skornya 3. Kalau cuma 1, skornya 1. Jadi ini dilihat dari jenis. Ya, jenis sumber proteinnya. Jadi kalau dalam satu hari makan daging, ayam sama ikan, maka skornya 5. Kalau cuma makan ayam sama daging, skornya cuma 3. Tapi kalau cuma dalam satu hari sama ayam semua atau telur semua, skornya cuma 1. Gitu. Kemudian komponen yang kedua yaitu kecukupan atau adekuasi, itu ada kelompok sayur, kelompok buah-buahan, biji-bijian, serat, protein, zat besi, kalsium, dan vitamin C. Ya, ini juga sama, sudah ada skor maksimumnya untuk masing-masing item, yaitu 5, ini ada 8 item, jadi totalnya 40 kalau semuanya dapat angka maksimal gitu ya. Kalau misalnya asupannya lebih dari sama dengan 3-5 porsi per hari untuk kelompok sayur, skornya 5. 0 porsi per hari, skornya 0. Dan seterusnya untuk kelompok buah juga sama, ya, skornya 0 sampai 5, kemudian biji-bijian juga 0 sampai 5, dapat angka maksimum kalau dia konsumsinya lebih dari sama dengan 6 sampai 11 porsi per hari, serat lebih dari 20 sampai 30 gram per hari, protein lebih dari sama dengan 10 dari total energi, kemudian zat besi 100% dari RDA, kemudian kalsium juga 100%, vitamin C juga 100%. Nah, kalau misalnya asupannya itu kurang dari yang dicantumkan di sini, jadi kurang, maksudnya tidak adekuat gitu ya, maka bisa dihitung secara manual. Itu untuk skornya, berarti antara 0 sampai 5 gitu ya. Jadi kayak di scoring mirip sama HI tadi. Gitu. Kemudian next komponen yang ketiga itu ada moderasi, ya, ada lemak total, lemak jenuh, kolesterol, natrium, dan makanan yang empty kalori. Jadi kalau memang moderasi ini memang mostly untuk kelompok bahan pangan yang erat kaitannya sama penyakit degeneratif ya, makanya konsumsinya harus dalam moderasi gitu, atau ya moderate, secukupnya gitu ya, nggak boleh berlebihan gitu intinya ya. Skor maksimalnya 30. Untuk lemak total skornya 0 sampai 6 ya, itu berdasarkan berapa persen asupan lemak dari total energi intake sehari. Kalau kurang dari 20% skornya maksimum 6, kalau 20 sampai 30% skornya 3, kalau lebih dari 30% skornya 0, karena memang anjuran konsumsi lemak memang maksimal 30% dari total energi sehari. Kemudian lemak jenuh itu skornya maksimal 6 kalau misalnya kalau konsumsinya kurang dari sama dengan 7% dari total energi dalam satu hari. Kemudian untuk kolesterol apabila konsumsinya kurang dari 300 mg per hari, kemudian natrium kurang dari 2.400 mg per hari, kemudian makanan empty kalori itu kalau kurang dari sama dengan 3% dari total energi per hari. Makanan empty kalori ini adalah makanan-makanan
makanan-makanan yang tinggi energi tapi miskin zat gizi yang lainnya gitu. Jadi disebutnya empty kalori gitu ya. Maksudnya kayak makanan-makanan yang densitas energinya tinggi kayak makanan-makanan manis, donat, kemudian cake, kemudian kayak fast food seperti french fries dan lain sebagainya gitu ya. Itu masuk ke dalam kategori makanan empty calorie. Kemudian untuk kriteria skornya dihitung persen dari energi total, ada kurang dari sama dengan 3%, ya harusnya memang kurang dari sama dengan 3% per hari, skornya 6, kemudian lebih dari 3 sampai 10% energi total maka skornya 3, kalau lebih dari 10% energi total skornya 0 gitu. Kemudian yang terakhir komponen keempat ada keseimbangan keseluruhan atau overall balance. Ini skornya 0 sampai 10. Pertama dilihat dari rasio zat gizi makro atau distribusi dari zat gizi makro ya. Jadi antara karbohidrat, protein, lemak ini teman-teman sudah tahu ya caranya. Jadi gram asupan kemudian dikalikan 4 untuk karbohidrat dan protein, untuk lemak dikalikan 9, kemudian dibagi dengan asupan energi dalam satu hari. Tetapi kalau misalnya teman-teman pakai Nutri-Survey, sebenarnya di sebelah kanan itu sudah bisa kok kelihatan. Dia jadi secara otomatis akan menghitung persen asupan dari makronutrien terhadap energi. Ini bisa dicatat ya. Skornya maksimum apabila karbohidratnya di range 55-65, protein 10-15, dan lemaknya 15-25. Ya, kemudian skornya semakin menurun kalau asupan karbonya semakin meningkat, asupan proteinnya terlalu rendah, dan asupan lemaknya terlalu tinggi lebih dari 30. Oke, kemudian terakhir rasio asam lemak, PUFA, MUFA, dan SFA. Ya, skornya 0 sampai minimum 0, maksimum 4 gitu. Nah, ini rasionya ya, kalau misalnya rasio PUFA dan saturated fatty acid 1 sampai 1,5, kemudian MUFA dan saturated fatty acid 1 sampai 1,5, maka dia dapat nilai maksimum 4. Oke. Jadi itu adalah penjelasan untuk DQII. Ya, semoga bisa dipahami gitu ya. Jadi kalau DQII memang dari segi scoringnya lebih mudah dibandingkan yang HII tadi. Oke, kemudian ini hanya sebagai pengetahuan ya, sebenarnya ini baru tahun ini juga diajarkan, setahu saya dosen yang tahun lalu belum mengajarkan gitu ya. Kita di Indonesia, karena tadi saya katakan bahwa kualitas diet itu kan memang untuk menilai bagaimana sih kualitas diet dari individu atau populasi di suatu wilayah tertentu, sehingga memang harus disesuaikan dengan guideline di wilayah tertentu gitu. Kayak misalnya di Indonesia, kalau misalnya kita pakai HEI ataupun DQI, mungkin kita akan sulit mendapatkan angka maksimum gitu ya, karena ada beberapa asupan yang kita tidak terbiasa untuk mengkonsumsi, kayak misalnya dairy products. Itu kan di Indonesia itu kan dairy products itu kan masuk ke protein hewani. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pun nggak mengkonsumsi susu, selama kita mengkonsumsi protein hewani, itu bisa dikatakan kita juga sudah baik sebenarnya kualitas dietnya. Tapi kalau berdasarkan HI atau DQI mungkin jadi nggak bagus gitu, karena ada penilaian untuk komponen dairy. Kemudian kayak biji-bijian, kacang-kacangan, itu kayaknya kita juga ini ya, maksudnya nggak tinggi gitu konsumsinya dibandingkan dengan western diet gitu ya, sehingga mungkin itu akan menjadikan bias penilaian gitu. Tapi walaupun seperti itu sebenarnya HII dan DQII tetap bisa digunakan untuk populasi Indonesia dengan justifikasi-justifikasi tertentu. Kemudian di tahun 2013 sampai 2015 ini dikembangkan yang namanya indeks gizi seimbang, dikembangkan oleh di IPB waktu itu ya, mengembangkan indeks gizi seimbang. Instrumen yang dikembangkan memang untuk menilai kualitas diet masyarakat di Indonesia, karena melihat kondisi ya kita kok belum nggak punya sih indeks penilaian sendiri gitu, karena akhirnya menciptakan, kemudian sudah dilakukan validasi, tapi validasinya hanya dilakukan di 3 populasi, yaitu di kelompok dewasa laki-laki, dewasa perempuan, dan remaja, menggunakan data Riskesdas. Nah, dari pengembangan instrumen tersebut, mereka itu melahirkan berbagai atau banyak sekali jenis IGS. Ya, ini seperti yang di bawah ini ada IGS 350,
IGS 360, IGS 361, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali. Tapi setelah dilakukan uji validitas gitu ya, dibandingkan dengan mutu konsumsi pangan gitu ya, ditemukan bahwa instrumen yang paling baik adalah IGS 360. Apa artinya IGS 360 ini? IGS 360 ini artinya bahwa instrumen gizi seimbang, indeks gizi seimbang yang merupakan instrumen untuk mengukur kualitas diet tersebut memiliki 3 tingkatan skor, kemudian ada 6 kelompok pangan, dan tidak ada zat gizi yang dinilai. Ingat nggak kalau misalnya di HII sama di QI tadi, itu kan ada zat gizi yang dinilai ya. Ada asupan vitamin C, ada zat besi, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ada berbagai komponen gitu. Tapi kalau berdasarkan penelitian indeks gizi seimbang ini, yang paling valid adalah yang hanya mengukur kelompok bahan makanan tanpa mengukur zat gizi tertentu. Jadi nggak menilai asupan zat gizi tertentu. Jadi benar-benar hanya kelompok bahan pangannya saja. Gitu. Nah ini ya penilaian indeks gizi seimbang berdasarkan 3 tingkat. Jadi ada pangan sumber karbohidrat, kemudian sayur, kemudian buah, kemudian pangan hewani, ada selain susu dan susu, kemudian kacang-kacangan, kemudian lemak total. Nah, kemudian ada lemak jenuh, gula tambahan, kolesterol, dan natrium. Tapi sebenarnya kalau untuk yang IGS 360 itu cuma sampai di kacang-kacangan aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi cuma sampai kacang-kacangan nggak ke bawah. Ya, ini hanya menunjukkan penilaian IGS berdasarkan 3 tingkatan skor. Jadi skornya ada 0, 5, dan 10. Gitu ya. Jadi skornya 0 kayak misalnya pangan karbohidrat dalam 1 hari saya makannya 300 gram. Maka 300 gram itu kan setara dengan 3 porsi karena 1 porsi sumber karbohidrat nasi di Indonesia itu kan 100 gram. Ya, maka saya dapat poin 5, skor 5. Gitu. Ya, itu contoh bagaimana untuk menilai indeks gizi seimbang berdasarkan 3 tingkatan skor ini. Nah, ini untuk yang indeks IGSK 60 untuk remaja usia 13 sampai 15 tahun sama ya. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Pangan karbohidrat, kemudian sayur-sayuran, kemudian lauk hewani, lauk nabati, dan susu. Ya, benar kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi pangan karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan, lauk hewani, lauk nabati, dan susu. Nah, ini penilaiannya menggunakan 3 tingkatan ya, karena dia pakainya memang IGSK yang 360. Itu nggak ada zat gizi yang dinilai, hanya kelompok bahan makanannya saja. Nah, sebenarnya ini dapatnya dari mana sih, Bu? Kok harus kurang dari 3, lebih dari sama dengan 3 sampai 6,5 dan seterusnya gitu. Di aula juga sudah saya upload, kita punya di tahun 2014 itu kan pedoman gizi seimbang. Itu ada PMK-nya. Nah, di situ sudah diatur gitu untuk usia segini sampai segini konsumsi yang disarankan itu berapa porsi sih? Itu sudah ada di situ, di dalamnya situ, sehingga untuk indeks gizi seimbang ya menyesuaikan dengan pedoman gizi seimbang yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini, kelewatan. Oh, udah ding. Nah, ini ya untuk IGS 3 untuk yang dewasa laki-laki dan perempuan itu sama. Cuman ini lemak total ke bawah ini dihapus gitu karena dianggap masih belum valid. Jadi yang valid itu masih hanya mengukur porsi asupannya saja. Oke. Nah, ini ada sedikit tambahan tapi mungkin saya nggak akan digging deeper gitu ya, karena ini hanya untuk menunjukkan tadi bahwa masing-masing negara itu kan punya pedoman gizi seimbangnya masing-masing. Ini contoh di Thailand, ada Thailand Nutrition Flag. Mereka juga mengembangkan sendiri yang namanya Thailand Healthy Eating Index. Jadi THEI gitu ya. Ada 11 item yang dinilai gitu ya, dari mulai sumber karbohidrat, kemudian sayur, buah, susu, kemudian daging, kemudian total fat, lemak jenuh, kemudian tambahan gula, total kolesterol, asupan sodium, dan juga keragaman bahan makanan. Skornya cuma 2, 0 sampai 10.
Kita tadi 3 scoring, ini ada 0 sampai 10. Nah, yang membedakan itu mungkin adalah di ini, banyaknya porsi per atau banyaknya gram per porsi. Jadi kalau di Indonesia, itu satu porsi nasi karbohidrat itu kan 100 gram ya. Kalau di Thailand, satu porsi nasi itu 50 gram. Jadi cuma 80-an kilokalori. Itu jadi lebih rendah gitu standarnya. Gitu, sehingga itu yang membedakan antara indeks gizi seimbang dengan Thai Healthy Eating Index gitu ya. Mereka menyesuaikan dengan memang standar porsi dari masing-masing negara seperti itu. Makanya ketika kita bicara portion size gitu, itu masing-masing negara akan punya portion size yang berbeda-beda. Jadi itu menjadi satu hal yang memang perlu untuk diperhatikan. Itu ya. Ini untuk sebenarnya untuk tambahan ilmu pengetahuan saja supaya teman-teman bisa banyak tahu terkait pengukuran kualitas diet menggunakan instrumen dari negara yang lain. Nah, sayangnya karena tadi memang seperti saya katakan ya, di Indonesia itu kayak belum disahkan secara nasional gitu, bahwa oh ini loh toolsnya bisa dipakai gitu. Jadi itu kayak baru pengembangan yang dilakukan dan uji validitas yang dilakukan, walaupun memang terbukti valid, tapi memang belum disahkan secara nasional. Oh ini loh bisa dipakai untuk populasi Indonesia dan seterusnya itu. Tapi it's okay juga kalau mau digunakan di konteks penelitian gitu. Karena memang kita nggak punya alat yang lain, jadi alat yang ada digunakan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa melanjutkan sesi tanya jawab dengan Pak Domi. Tapi sebelum saya akhiri video ini, saya share dulu mungkin sedikit terkait penugasan ya. Oke, untuk penugasan, ini penugasan kelompok ya. Jadi kenapa saya ingin teman-teman mengerjakan di kelompok sebenarnya supaya memang terbiasa untuk teamwork gitu ya. Jadi selain itu kalau di kelompok enak itu bisa saling berdiskusi, bisa brainstorming, bisa bertukar pikiran. Kalau misalnya ada yang nggak paham juga bisa minta dijelaskan temannya dan seterusnya. Jadi silakan berkelompok masing-masing 3 orang, bebas silakan dipilih mau berkelompok dengan siapa. Yang pertama teman-teman tentukan kualitas diet kasus di bawah ini menurut Healthy Eating Index 2015 ya. Jadi ini ada contoh kasus seperti ini, pasiennya pria dewasa, dari hasil recall-nya diketahui energi asupannya 2.200, protein 40, lemak 80, karbohidrat 330, natrium 2.500, PUFA 9 mg, MUFA 16 gram, SFA 25 mg, dan ini berat bahan makanan yang dikonsumsi per hari. Ya, ada buah total sekian gram, dan seterusnya. Kemudian hitunglah berapa healthy eating index untuk pasien tersebut. Ini contoh soal yang sangat mudah ya, karena teman-teman bisa langsung entry ke Excel yang saya buat tadi, tanpa harus masukin dulu datanya ke NutriSurvey. Ya, jadi ini kalau misalnya kita main game itu masih level beginner. Ya, masih level cupu. Jadi silakan langsung di analisis kualitas dietnya berdasarkan Healthy Eating Index. Kemudian yang kedua, nah ini, menentukan kualitas diet berdasarkan DQI, ini I sih harusnya, DQI. Jadi kalau ini, nah ini levelnya agak intermediate karena kalian harus entry dulu ke NutriSurvey. Ya, jadi silakan mengentry ke NutriSurvey untuk asupan ini ya. Kemudian nanti teman-teman cari skor di QII-nya berapa. Jadi kalau di DQII itu belum ada pengkategorian seperti HEI 2015 ya. Tadi kan kalau di HEI itu kan ada good diet, needs improvement, sama poor diet. Kalau di sini pakai rata-rata skor saja. Jadi cari Oke, untuk rata-rata skor, jadi silakan didiskusikan di kelompok ya. Mungkin dikerjakan bersama di NutriSurvey ya. Oke, kemudian yang terakhir, tentukan mutu gizi seimbang menggunakan IGS 360 pada soal di bawah ini. Jadi ini soalnya remaja. Ini kebesaran. Remaja perempuan usia 15 tahun dan ini hasil recall-nya.
Ini juga saya turunkan sedikit level kesulitannya karena di sini sudah ada jumlah konsumsinya dalam bentuk gram. Kalau yang atas ini belum ya, masih URT, jadi silakan digramkan sendiri. Yang ini sudah ada gramnya gitu, jadi tinggal masukin juga ke NutriSurvey begitu. Kemudian tentukan mutu gizi seimbangnya menggunakan IGS 360. Ya, ini juga sama, cari skornya. Jadi setelah saya melakukan ini ya, proses pencarian literatur gitu, untuk di konteks penelitian IGS 360 ini baru digunakan di satu penelitian. Jadi ada satu skripsi yang pakai IGS 360, kemudian dia mengkategorikan dua. Jadi ada dua kategori gitu. Kalau nggak salah yang skornya 0 sampai 5 sama skor 10. Yang 0 sampai 5 dibilang minimum dan skor 10 itu dibilang maksimum. Gitu, itu mereka nanti bisa dicoba di googling ya, gampang kok keywordnya IGS 360 gitu aja. Itu dia menilai kualitas diet kalau nggak salah dibandingkan dengan status gizi kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat gitu. Jadi tapi supaya nggak sulit karena memang pengkategoriannya juga belum ditentukan, jadi nanti untuk pelaporan teman-teman bisa cari skornya, total skornya berapa itu ya dari IGS 360 ini. Oke. Ini 3 tugas ya, karena satu kelompok 3 orang, jadi ini totalnya juga ada 3 tugas, supaya lebih ringan juga dikerjakan bersama-sama. Ya. Oke. Untuk tugasnya nanti bisa dikumpulkan di PJ kelas, nah nanti PJ kelasnya bisa mengumpulkan ke email saya. Batas pengerjaannya 1 minggu ya. Nanti setelah 1 minggu dan setelah semuanya mengerjakan, mungkin akan saya kasih kunci jawabannya sebagai bahan belajar ya nanti, tapi setelah sudah pada ngumpulin. Oke, untuk file PPT, kemudian template Excel, kemudian ini ya PSG kualitas praktikum PSG ini, kemudian juga PMK nomor 41 tentang gizi seimbang yang tadi ya, berapa porsi yang dianjurkan untuk masing-masing kelompok usia sebenarnya sudah saya upload di aula, jadi silahkan dicek dan juga di download. Oke, kalau begitu saya rasa cukup sekian penjelasan materi kualitas diet hari ini, karena mungkin masih banyak waktu, silakan langsung dilanjutkan dengan Q&A maupun juga langsung dilanjutkan dengan praktikum mandiri ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.